tahu di balik kejadian kebakaran Hawaii itu ada apa. Ini urusan besar ini. Itu apa? Ini bukan urusanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Masih bersama kami Padepokan Putra Ronggolawe. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat Padepokan Putra Ronggolawe yang selama ini sudah setia dan selalu mensupport channel YouTube kami. Pada kali ini kami akan mencoba menguak sisi gaib di balik fenomena kebakaran hutan atau pulau di Hawaii. Langsung saja kita lakukan proses mediumisasi. Monggo, Mas. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, saya minta dibersihkan tubuh mediator ini dari segala macam jin, setan, semua iblis yang seluruhnya. Saya jin, setan, semua iblis yang seluruhnya keluar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, saya minta dibantu jasadnya, roh dan suka seluruh nanti dari segala juga serah jin, setan, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, saya minta dihadirkan jin yang bisa menceritakan di balik kejadian kebakaran di Hawaii yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, saya minta jin yang bisa menceritakan kebakaran. Saya minta tertarik ke telapak kanan saya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya masuk ke dalam tubuhnya mediator yang terkunci di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, jika dia bukan yang saya masuk, otomatis tubuhnya tertendang, terlempar ke neraka jahanam. Allah. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, saya minta dibersihkan mediator. Jika dia menyusup, otomatis terlempar ke neraka jahanam. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia dengan mudah. Allah. Assalamualaikum. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, saya minta kita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa Indonesia dengan mudah. Allah. Mengunci tenggorokannya, saya minta dilempar ke neraka jahanam. Allah. Ada apa kamu? Lancang banget kamu. Menarik saya. Lancang banget kamu. Ada apa kamu? Ya, kami silaturahmi, Mbah. Silaturahmi apa?
ingin tahu di balik kejadian bakaran Hawaii itu ada apa. Ini urusan besar ini. Itu apa? Ini bukan urusanmu. Ya ini untuk dakwah Mbah, biar banyak yang tahu. Kami dari jamaah beliau, Sang Hyang Nurcayani Nirwana. Beliau siapa? Sang Hyang Nurcayani Nirwana. Terlihat dengan jelas siapa beliau. Sudah tahu Mbah beliau Mbah? Sudah kenal beliau? Ya kami nggak punya maksud buruk Mbah. Saya hanya mendengar, belum tahu sebenarnya siapa beliau. Dengan izin Sang Hyang Nurcayani Nirwana. Saya minta terlihat dengan jelas siapa. Ini untuk apa ini kamu manggil saya? Ya biar untuk dakwah Mbah. Barangkali di balik kejadian itu ada hikmah-hikmah yang perlu didengar orang banyak, perlu didengar penonton-penonton. Ini urusan besar ini. Urusan besar ini. Untuk semua pelajaran semua makhluk hidup di muka bumi ini. Jangan main-main dengan kejadian ini. Sedikit banyak saya tahu, meskipun belum seluruhnya. Kebetulan saya yang ketarik. Apa yang perlu saya katakan sama kamu? Enggak, itu kan banyak pendapat dari orang-orang kan, ada yang bilang itu konspirasi, ada yang bilang itu bencana, atau ada yang bilang azab. Lah itu sebenarnya apa itu Mbah? Ya, semua tidak ada yang salah. Semua itu benar. Tapi dari sudut pandang mana mereka melihat dan menyikapinya. Soalnya di sana itu kan ada sirine kebakaran juga nggak bunyi. Padahal kan itu dibilang kebakaran juga kebakaran. Kok anehnya sirinenya nggak bunyi itu Mbah? Ya, semua itu bisa saja terjadi karena semua itu sudah kehendak Allah sendiri untuk memperingatkan semua manusia-manusia yang berada di sana. Bisa saja itu terjadi, tidak bisa bunyi sirenenya. Tapi kalau kita lihat dari kebenarannya, memang itu sudah ada rencana-rencana yang disengaja. Dan kesengajaan itu karena kelalaian manusia. Meskipun itu dari unsur kecil, contohnya dari kebakaran hutan yang menyebabkan pulau di situ kebakaran, itu semua karena sebenarnya untuk memperingatkan manusia-manusia itu sendiri. Karena apa? Manusia di sana banyak yang lupa sama penciptanya. Di sana banyak kemaksiatannya.
Di sana banyak perjudian-perjudian yang merajalela. Dari situlah sumber-sumber malapetaka, bencana atau apapun bisa terjadi dari penyebab-penyebab kecil. Penyebab-penyebab kecil yang diabaikan. Sebenarnya manusia supaya pada ingat sama penciptanya. Itulah kejadian yang berada di sana. Sebenarnya rencana-rencana yang akan dijadikan pulau-pulau istimewa atau pulau teladan di sana, pulau yang suci, itu memang sudah direncanakan dari pemerintahan negara sana. Tapi penduduk sana banyak kemaksiatannya. Dengan cara itulah Allah akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sana. Meskipun yang tidak bersalah ikut serta menanggung akibatnya. Itu sampai habis Mbah ya, satu pulau Mbah ya. Satu pulau habis. Korbannya juga banyak itu Mbah, ratusan. 100 lebih. 100 lebih yang ikut jadi korban. Itu pun masih banyak yang belum ketemu. Masih banyak itu. Jadi peringatan yang kejadian yang ada di sana itu sebenarnya bukan untuk orang sana sendiri, tapi seluruh alam ini. Dimanapun bisa terjadi, dimanapun, bukan hanya di Hawe sendiri. Maka itu sebelum terjadi, ingatlah semua. Kehidupan ini ada yang menciptakan dan ada yang menggerakkan. Jangan dikotori dengan kemaksiatan yang bersumber dari hawa nafsu. Tuh, sampean juga nggak suka Mbah ya, gitu Mbah ya. Ya, sebenarnya meskipun saya ini jin atau yang kamu kenal sebagai siluman, tapi saya dan makhluk-makhluk sebangsa saya juga ada yang baik dan juga ada yang buruk. Kebaikan itu baru sadar di alam jinnya sendiri. Andaikan dulu kalau kehidupan saat ini seperti ini, dulu saya sudah berbuat baik. Berhubung saya dulunya juga tidak tahu kalau sebenarnya ada kehidupan berikutnya. Penyesalan baru saya jalani setelah azab sudah saya terima. Kalau saya ceritakan dari perjalanan-perjalanan manusia sampai yang saya lakukan ini, mungkin yang paham ada yang percaya. Kalau orang-orang yang awam mungkin akan menolaknya dan tidak akan memahami. Karena kebenaran itu semua hanya milik
Pencipta kita. Semuanya itu adalah hanyalah gambaran-gambaran saja. Apa yang disebutkan oleh manusia itu semua hanyalah gambaran di akhirat. Akhirat itu apa? Padang mahsyar itu apa? Dunia itu apa? Itu semuanya tidak akan percaya karena tidak kelihatan sebelum manusianya itu menjalaninya sendiri. Itulah kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini atau di muka bumi ini. Saya sebagai makhluk yang tidak sempurna, yang kebetulan yang ketarik tadi. Ya maaf kalau hanya sedikit yang hanya bisa saya sampaikan. Sampai dari sana berarti ini, Pak? Iya. Belum muslim? Belum. Belum. Ya, nanti ikut muslim, Pak. Ya. Jadi namanya muslim itu sudah bagus. Itulah orang-orang yang benar-benar Islam. Tapi Islam itu bermacam-macam yang dinamakan Islam. Karena hanya keakuan-keakuan yang diucapkan. Dan ikut-ikutan itu banyak sekali di muka bumi ini. Jika kamu percaya di muka bumi ini 75% manusianya itu masuk neraka. Sebenarnya sudah masuk tapi tidak tahu. Karena saya omongkan ini tidak masuk di logika kalian. Kamu tahu sebenarnya kalian ini semua ini sebenarnya adalah mati. Hanya kalian sendirilah yang mengaku merasa hidup. Sehingga kalian ini masuk neraka. Jadi sebelum terjadi di daerahmu, khususnya di Jawa ini adalah surganya para manusia. Maka itu banyak incaran-incaran dari negara lain yang ingin hidup di Jawa. Berhati-hatilah yang sudah menempati di Pulau Jawa ini. Tanamkan kebaikan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Meskipun kamu tidak ikut Islam. Kalau hanya Islaman saja itu percuma. Jangan banyak menjelekkan orang lain karena belum Islam. Jangan. Banyak orang-orang di luar sana, orang Islam yang sebenarnya.
Tapi kalau tidak pada umumnya apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri katanya sudah musyrik, sudah kafir. Tapi tidak boleh kamu menyalahkan mereka semua. Dia banyak yang melebihi orang-orang Islam yang mengenal pangerannya atau Tuhannya. Jadi sebelum terjadi di daerah kamu atau di pulau kamu ini, Pulau Jawa khususnya, banyak-banyaklah ingat sama Tuhanmu. Karena setiap kejadian itu berkaitan. Jangan mengandalkan logika kamu, tapi hati kamu itulah. Tanya sama hati kamu, sesuai enggak dengan logikamu. Jangan suka memutuskan sesuatu melalui pikiranmu. Tanya dulu pada hatimu kalau kamu ingin selamat. Kasihan saudara-saudaramu yang ada di Hawaii yang jadi korban yang tidak bersalah. Pulau yang indah, pulau yang sangat megah, kini sudah lenyap sudah. Tinggal puing-puingnya saja. Banyak kesedihan yang dialami oleh penduduk sana. Ya sudah Mbah kalau gitu Mbah. Terima kasih banyak informasinya ya. Mohon maaf sudah ganggu istirahat. Sama-sama. Saya juga minta maaf jika tidak bisa menyampaikan lebih banyak yang lebih bermanfaat. Itu sekedar wawasan yang saya berikan tadi sesuai pemahaman saya sendiri. Kebenaran pun saya tidak bisa meyakinkan bahwa saya itu sudah benar. Tanyakan saja pada hati nuranimu sendiri. Karena saya ini juga masih belum punya tempat yang abadi. Saya masih membutuhkan pertolongan kalian supaya saya mendapatkan tempat yang layak seperti kalian. Ya Mbah, nanti jenengan ikut ajarannya beliau ya setelah keluar dari sini ya. Ya. Terima kasih banyak. Oke, monggo Mbah. Ini jenengan pamit sekarang nggak apa-apa. Ya, saya mohon saya dimasukkan dan disempurnakan. Oh, nggih. Sempurna seperti syariatnya. Iya Mbah, jenengan ikut Islam kalau gitu. Silakan Mbah, monggo. Ya, Ikuti saya Mbah ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sudah, Mbah. Terima, Mbah ya. Ya. Diamalkan ini, Mbah ya. Ya, insya Allah. Dan sholat diamalkan amalannya ya. Ya. Sampean wujud apa ini, Mbah? Terima kasih. Saya hari besar. Hmm, siluman apa? Iya, Oh, saya siluman hari yang suka bergentayangan di sekitar hutan Hawaii sana. ya kebakaran gitu rumahnya sampean gak rusak, Mbah? Ya, yang berwujud nyata ya banyak yang hancur, hangus, terbakar semua. Tapi kerajaan saya kan tidak ikut kebakaran karena berwujud goib. Hmm, Cuma di sekitaran kerajaan saya sekarang tinggal kerajaan saja yang kelihatan. Tapi tumbuh-tumbuhan di sana semuanya tidak ada yang hidup. Hmm, semuanya nggak ada yang jadi benteng-benteng atau contohnya angin, puting beliung yang menerjang. Itu semuanya tidak ada yang membentengi. istilahnya tidak ada pakunya ya, Mbah ya. Iya, tidak ada. Semuanya sudah terbakar. Ini yang sangat prihatin sekali ya penduduk sana. Ini yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kalian semua. Ya mudah-mudahan penduduk sana banyak yang mendapat hidayah ya, Mbah ya. Iya. Ya, Karena semua itu ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. iya, Mbah. Ah, Ya sudah, Mbah, kalau gitu, Mbah. ya, Terima kasih banyak. sama-sama. Ini jenengan kembali ke sana ini. Saya ingin kembali di sana dan sedikit banyak saya ingin membantu untuk membisiki orang-orang di sana supaya tidak banyak kesesatan di sana. Oh, iya, Mbah. Jenengan juga dakwah untuk Hmm, bangsa-bangsanya jenengan ya, Mbah ya. ya, itulah yang akan kami jalankan. Karena menurut ajaran syariat yang diberikan dari beliau seperti itu, kami sangat berterima kasih sekali. Kini tubuh ini sangat kedinginan. Bukan saya yang kedinginan, tapi tubuh ini yang saya masuki. Kasihan dia. Oke, Mbah. Saya mohon pamit Oke. undur diri. Ya, silakan, Mbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
percaya seluruh apa yang Tuhan katakan seluruhnya keluar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah proses mediumisasi sudah selesai. Dari kesimpulan proses mediumisasi tadi, ya itu kayak kejadian kebakaran di Hawaii itu sebagai peringatan buat kita semua untuk kedepannya biar menjadi lebih baik, untuk jangan sampai hal-hal kayak maksiat lah itu dilakukan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.